Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Yones Haji Prakosa dari tim pengabdian Desa Banyumeneng, Korostrea, dan saya dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, pada saat ini saya ingin mempresentasikan tentang pembukuan sederhana dan juga digital accounting melalui aplikasi Dompetku. Selamat menyaksikan. Ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan salah-salah kalimat, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya bagikan dan saya sharingkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bisa bermanfaat di kemudian harinya. Terima kasih. Nah, yang pertama, kenapa sih pembukuan itu sangat penting di dalam suatu usaha? Ini ada 5 alasannya. Yang pertama itu bisa mengetahui perkembangan dari usaha yang dijalankan, apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah melakukan pembukuan akan membuat namanya itu laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi, nanti Bapak dan Ibu itu tahu apakah usaha yang Bapak Ibu geluti menguntungkan atau justru sebaliknya itu merugikan. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mengendalikan atau mengontrol biaya yang dikeluarkan. Setiap transaksi yang di dalam usaha Bapak dan Ibu pasti dicatat dong. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat nih kira-kira selama berjalannya waktu, selama 1 periode atau 1 bulan, itu biaya yang dikeluarkan itu berapa banyak gitu. Nah, misalnya biaya tersebut masih bisa dipres dan tidak terlalu urgent, itu bisa Bapak dan Ibu pres atau kurangkan. Nah, itu bisa dilihat dari pembukuan yang telah Bapak dan Ibu catat. Seperti itu. Yang ketiga, dapat mengetahui secara pasti berapa utang dan piutang usaha. Yang keempat, mengurangi risiko kehilangan produk atau kehilangan uang. Nah, untuk meminimalisir risiko kehilangan produk ataupun uang, kita bisa melihat dari catatan-catatan ataupun pembukuan di dalam usaha Bapak dan Ibu gitu. Kan setiap transaksi udah dicatat. Nantinya Bapak dan Ibu bisa meng-cross check nih kembali. Kira-kira produk ini tuh kemana sih? Uang ini kemana? Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir itu mengetahui secara pasti pemasukan dan pengeluaran. Ini sudah jelas. Ini untuk yang alasan kelima itu bersinggungan dengan yang pertama. Seperti itu. Oke, bisa next. Di sini terdapat keterangan yang nantinya akan ada di dalam pembukuan sederhana. Yang pertama itu ada nomor. Nomor itu adalah penomoran untuk setiap pencatatan. Yang kedua itu ada tanggal. Tanggal itu adalah tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga itu keterangan. Keterangan itu adalah keterangan untuk sebuah transaksi. Lalu yang keempat ada saldo. Saldo itu sisa uang yang ada. Lalu selanjutnya ada pemasukan. Pemasukan itu adalah uang yang masuk ke dalam usaha Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran itu adalah uang yang keluar atau yang dikeluarkan di dalam usaha yang digeluti oleh Bapak dan Ibu. Lalu ada pemesan, di sini adalah orang yang melakukan pemesanan terhadap produk yang Bapak dan Ibu jual. Lalu ada pesanan, yaitu jenis produk yang dipesan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada jumlah. Di sini jumlah produk yang dipesan. Lalu selanjutnya ada harga satuan, yaitu harga satuan dari produk yang dipesan. Lalu ada total, yaitu total harga produk yang dipesan. Jadi ini adalah jumlah produk yang dipesan dikalikan dengan harga satuan dari produk yang dipesan. Lalu akan mendapatkan hasil dari total. Nah, selanjutnya ada status pesanan. Itu status apakah produk sudah diserahkan kepada pemesan atau belum. Bisa selanjutnya. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam contoh pembukuan itu sendiri. Di sini ada satu soal ya, satu kasus contoh penjualan. Dan nastar 500 gram sebesar 30.000 harganya. Kue sagu 500 gram harganya sebesar 25.000. Lalu putri salju 500 gram harganya sebesar 25.000. Kue ulat itu 500 gram harganya sebesar 30.000. Itu tadi istilah produk yang ada di dalam kasus ini. Lalu ini ada transaksi di dalam periode bulan Juli. Yang pertama ada modal
Disetorkan modal awal sebesar 5 juta, lalu membeli wadah kue seharga 600.000, mencetak label merek toko sebesar 50.000, membayar biaya kirim ke Surabaya sebesar 120.000, menerima pembayaran atas pesanan putri salju sebesar 500.000, dan yang terakhir mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000. Nah, saya ingin meng-highlight sedikit ya di sini, mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Kenapa sih mengambil uang untuk kepentingan pribadi itu perlu dicatat dalam pembukuan? Nah, saya akan membagikan sedikit bahwasanya di dalam melakukan suatu usaha ya, kita harus membedakan antara kas usaha bapak dan ibu dengan kas pribadi usaha bapak dan ibu. Jadi tidak ada tumpang tindih di antara dua kas ini. Jadi bapak ibu misalnya akan mengambil uang kas dari pada si usaha ibu atau bapak, itu sebaiknya dicatat dan menjadi piutang agar modal atau kas yang ada di dalam kas usaha bapak dan ibu itu tidak habis dikarenakan diambil terus-menerus untuk keperluan bapak dan ibu secara pribadi, seperti itu. Lalu ada contoh jurnalnya, kita akan masuk dan menulis contoh jurnal dan tahapan dalam pembukuan jurnal umum yang perlu bapak dan ibu lakukan untuk membuat pembukuan sederhana melalui media konvensional yaitu buku. Itu membuat tabel terlebih dahulu. Tabelnya ada apa aja sih? Ada nomor, tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Ini tadi sudah dijelaskan, itu apa saja. Kita langsung saja masuk ya. Ini sesuai dengan transaksi yang tadi sebelumnya dilakukan. Ya, kita tulis dulu nomor 1, transaksi nomor 1 itu tanggal dilakukannya itu tanggal 1 bulan Juli. Itu bapak dan ibu menyerahkan modal sebesar 5 juta. Nah, kenapa menyerahkan modal itu masuk ke dalam pemasukan? Karena menyerahkan modal itu adalah kondisi di mana usaha bapak dan ibu itu menerima uang untuk dimasukkan ke dalam kas. Nah, jadilah transaksi tersebut ditulis dalam pemasukan. Karena baru pertama kali, saldonya yang ditulis itu adalah 5 juta rupiah. Nah, keterangan tadi kita tulis modal awal. Lalu yang kedua, transaksi pada tanggal 3 Juli 2021, bapak dan ibu melakukan pembelian. Nah, di sini saya sangat menyarankan agar keterangannya itu diperjelas sedetail mungkin. Di sini saya beri contoh strip wadah kue, karena pembelian kan ada banyak ya. Ada mungkin nanti pembelian bahan baku, lalu ada pembelian peralatan, pembelian perlengkapan. Nah, karena di sini transaksinya itu adalah pembelian wadah kue, tulislah juga wadah kue di dalam keterangan agar bapak dan ibu tahu pembelian yang dilakukan itu untuk apa. Nah, tadi kan sebesar 600.000 ditulisnya di pengeluaran. Kenapa sih di pengeluaran? Karena pembelian itu kondisi di mana usaha bapak dan ibu mengeluarkan uang untuk mendapatkan suatu barang untuk keperluan usaha bapak dan ibu, seperti itu. Nanti kalau misalnya bapak dan ibu mengeluarkan uang untuk keperluan pribadi, itu tidak bisa masuk ke dalam transaksi dalam usaha karena itu masuk keperluan pribadi, terkecuali uang yang dipakai untuk membeli barang keperluan pribadi tersebut berasal dari usaha, kas usaha dan bapak dan ibu, itu baru dicatat di dalam jurnal, seperti itu. Nah, tadi 600.000, kita balik kembali ya, 600.000. Nah, kenapa sih saldonya berkurang? Karena 5 juta tadi sudah berkurang juga untuk pembelian wadah kue sebesar 600.000. Jadi saldonya pun 4.400.000. Nah, saya rasa ini sudah jelas. Jadi nanti selanjutnya mungkin saya akan secara cepat ya presentasinya. Lalu transaksi yang ketiga, tanggal 8 Juli 2021 itu ada biaya cetak label atau merek. Tulis di keterangannya itu sebesar 50.000. Nah, karena itu mengeluarkan uang ya untuk usaha bapak dan ibu, tulislah di pengeluaran. Lalu 4.400.000 dikurangi 50.000 yaitu 4.350.000. Nah, transaksi keempat itu tanggal 14 bulan Juli 2021, biaya kirim produk.
sebesar 120.000. Apabila Bapak dan Ibu berkenan ya, ini nanti bisa dikasih keterangan lagi nih, strip Surabaya, seperti itu. Karena waktu itu saya mungkin lupa, jadi saya tidak menambahkan keterangan. Nah, saldonya itu 4.350.000 dikurangkan dengan 120.000, yaitu 4.230.000. Nah, selanjutnya transaksi yang kelima tanggal 17 itu ada penjualan. Penjualan apa sih? Mungkin dalam usaha Bapak dan Ibu, barang yang ditawarkan atau barang yang dijual lebih dari satu. Nah, di sini sangat penting agar Bapak dan Ibu bisa meng-cross-check atau mengecek kembali penjualan yang dilakukan selama periode itu ada apa aja, seperti itu. Nah, di sini kan Putri Salju, jadi ditulislah keterangan strip Putri Salju. Nah, karena penjualan itu kita menerima uang dari pelanggan dan itu masuk ke dalam pemasukan dari usaha kita, tulislah di pemasukan sebesar 500.000. Dari tadi 4.230 ditambah 500.000, hasilnya 4.730.000. Dan yang terakhir itu ada keperluan pribadi. Seperti yang saya sudah jelaskan, apabila itu berkaitan dengan usaha, itu perlu dicatat. Apabila itu berkaitan dengan keperluan pribadi, itu tidak perlu dicatat. Namun ada keperluan pribadi, misalnya Ibu membeli sesuatu keperluan pribadi, tapi uangnya itu berasal dari kas usaha, itu perlu dicatat seperti itu. Nah, di sini keperluan pribadi itu pengeluarannya 500.000, sehingga saldo akhirnya pada bulan Juli itu sebesar 4.230.000. Nah, bisa next. Nah, di sini ada buku pembantu pemesanan agar Bapak dan Ibu itu tidak perlu repot untuk mengingat gitu, biar Bapak dan Ibu terbantu transaksi selama satu bulan Juli itu apa aja. Nah, di sini misalnya seperti biasa nomor dan tanggal itu seperti sebelumnya. Nah, di sini ada yang pembeda itu nama pesanan, ada pesanan, jumlah, harga, total, dan status pesanan. Di sini nama pesanan, misalnya toko Felicius itu membeli kue ulat sebanyak 5 buah dan Putri Salju sebanyak 10 buah. Kita tulislah di sini nama pesanannya itu dari toko Felicius. Pesanannya apa aja? Itu tadi ada kue ulat dan juga Putri Salju. Jumlahnya berapa? Kue ulat tadi kan 5 buah. Tulislah dan catat 5 buah agar tidak lupa. Dan juga Putri Salju sebanyak 10 buah agar tidak lupa. Nah, di sini harga itu di sini harga dari satu buah produk yang Bapak dan Ibu jual. Tadi kan di atas nih Putri Salju sebesar 25.000 dan kue ulat sebesar 30.000. Nah, itu dicatat di harga agar Bapak dan Ibu tidak lupa untuk mengalihkan di totalnya gitu. Lalu totalnya berapa? Totalnya itu yang tadi saya sudah bilang, harga dikalikan dengan jumlah barang yang Bapak dan Ibu jual, yaitu 150.000 dan juga 250.000. Apabila Bapak dan Ibu sudah memberikan produk dan produk itu telah sampai di dalam pelanggan, Bapak dan Ibu perlu menandai dengan centang di status pesanan agar tidak lupa. Dan yang belum ini adalah pesanan-pesanan yang belum sampai atau yang belum selesai, seperti itu. Oke, saya rasa selanjutnya tidak usah, sudah cukup, bisa next. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi yang tadi pada di awal saya telah singgung ya. Yang pertama perlu Bapak dan Ibu lakukan, yang pertama perlu Bapak dan Ibu tahu, laporan laba rugi itu apa sih? Laporan laba rugi itu adalah laporan di mana nanti akan ketahuan apakah usaha Bapak dan Ibu itu menguntungkan ataupun sebaliknya merugikan gitu. Itu dari mana? Dari ini rumus singkatnya ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau catat, itu sangat diperlukan. Rumus singkatnya, pendapatan dikurangi dengan beban dari usaha dan Bapak dan Ibu nanti akan menemukan laba ataupun rugi. Ini laporan laba rugi yang simple. Oke. Pertama-tama Bapak dan Ibu perlu menuliskan nama toko usaha yang Bapak Ibu geluti. Misalnya di sini PT Aneka Rasa. PT Aneka Rasa. Terus di bawahnya ada laporan laba rugi dan di bawahnya itu adalah
periode laporan laba rugi itu dibuat. Misalnya di sini kan selama 1 bulan ya. Jadi tulislah untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2021 seperti itu. Langkah selanjutnya tadi kan saya sudah bilang pendapatan dikurangin beban. Kita tulislah keterangannya pendapatan dikurangin beban. Pendapatannya ada apa aja sih? Pendapatan yaitu di sini saya tulis saja penjualan terlebih dahulu. Misalnya nanti usaha bapak dan ibu itu ada sewa, di sini bisa tulis juga sewa. Nah, tapi karena di dalam contoh itu hanya penjualan, kita tulis penjualan. Nah, penjualannya berapa sih? Penjualannya itu sebesar 2.625. 2.625 dari mana sih? Itu berasal dari 150 yang sini nih. Total ini ditambah semua dan akan menghasilkan 2.625.000. Selanjutnya kita akan menulis nih beban-beban yang dikeluarkan oleh usaha bapak dan ibu agar terdeteksi. Nah, yang pertama kan tadi ada bahan-bahan kue. Enggak, itu tidak ada, tapi dalam membuat kue pasti ada bahan baku kan. Di sini kita tulis karena saya tidak tahu. Pasti ya dalam sebanyak ini itu memerlukan berapa banyak bahan. Jadi ini saya hanya mengira-ngira gitu, 1.200.000. Bahan kue sebesar 1.200.000, lalu ada membeli wadah kue, tadi ada membeli wadah kue sebesar 600.000, lalu ada cetak label merek sebesar 50.000 dan biaya kirim ke Surabaya sebesar 120.000. Nah, semua beban ini ditambahkan untuk menjadi komponen pengurang dari pendapatan yang nantinya hasilnya itu akan ketahuan apakah usaha bapak dan ibu itu menghasilkan untung ataupun rugi. Nah, di sini karena beban itu lebih kecil daripada pendapatan, jadilah menghasilkan untung sebesar 655.000. Apabila beban ini lebih besar daripada pendapatan, berarti toko atau usaha bapak dan ibu menghasilkan rugi. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan salah-salah kalimat, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya bagikan dan saya sharingkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bisa bermanfaat di kemudian harinya. Terima kasih.